Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Daryani Angestini Noai dengan NIM 01-2019-0264 kelas H semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dengan makalah saya yang berjudul Akhir Zaman atau Eskatologi. Pengertian eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eskatos, yang berarti akhir zaman, dan logia berarti ilmu pengetahuan. Jadi eskatologi adalah ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal akhir atau hal-hal pamungkas atau yang menyangkut dengan realitas akhirat seperti akhir kehidupan, kematian, kebangkitan, pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Peristiwa-peristiwa Kristus datang kedua kalinya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sejarah zaman ini mencerminkan perang rohani antara kejahatan iblis dan kerajaan Allah. Dapat dibaca dalam kitab Wahyu pasal 12. Umat Allah pada zaman ini bersifat umat zaman akhir, karena mereka telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah atau terang, yaitu Kristus. Dapat dibaca dalam kitab Kolose 1 ayat 13. Di bawah ini perlawanan iblis yang sepanjang masa terhadap kerajaan Allah akan memuncak dengan tampilnya suatu sosok yang disebut Sang Pembinasa. Dapat dibaca dalam Matius 24 ayat 15, Daniel 11 ayat 31 dan 12 ayat 11. Ia akan diilhami dan diberi kuasa oleh iblis untuk melakukan tanda-tanda yang menakjubkan. Dapat dibaca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan Wahyu 13 ayat 3 dan 13. Untuk memikat hati manusia. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam Perjanjian Baru, Hari Tuhan merupakan ungkapan yang bersifat meraup. Pengertian cuma peristiwa yang menyertai penggenapan purna, dan ungkapan ini mempunyai berbagai bentuk Hari Tuhan. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20, Hari Tuhan Yesus 2 Korintus 1 ayat 14, Hari Tuhan kita Yesus Kristus 1 Korintus 1 ayat 8, Hari Kristus Yesus Filipi 1 ayat 6, Hari Kristus Filipi 1 ayat 6 dan 2 ayat 16, Hari Allah 2 Petrus 3 ayat 12, Hari itu Matius 7 ayat 22 dan 24 ayat 36, Akhir Zaman Yohanes 6 ayat 39, 40, 44, 54 dan 11 ayat 24. Kedatangan Kristus kelak dapat juga disebut kedatangannya sekali lagi dalam Ibrani 9 ayat 28 dan digambarkan dalam Perjanjian Baru dengan berbagai kata penting, yaitu parusia atau kehadiran. Dapat dibaca dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 2 Korintus 7 ayat 7. Kebangkitan. Kehidupan setelah kematian. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Jadi, kalau Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian, apakah itu kehidupan secara sadar? Di sini dijelaskan Perjanjian Lama tidak jelas mengenai hal itu. Berkumpul dengan kaum leluhur, turun mendapatkan anaknya. Dapat dibaca dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, 6, dan 10. Nampaknya menolak bahwa kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan secara sadar, karena ditegaskan di situ bahwa tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Namun kita harus ingat bahwa kitab ini ditulis dari sudut pandang pengetahuan di bawah matahari, maksudnya dari sudut pandang manusia duniawi. Yang berikut, penghakiman.
Ada penghakiman baik bagi orang yang benar maupun bagi orang yang tidak benar telah diberitahukan oleh hati manusia atau hati nuraninya. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dapat dibaca dalam Ibrani 9 ayat 27. Menurut Alkitab, Allah adalah penguasa segala makhluk yang hidup, juga manusia, pemberi hukum dan hakim terakhir. Dapat dibaca dalam Ibrani 12 ayat 23. Kepedulian Alkitab ialah kenyataan penghakiman, bukan jadwal penghakiman itu terjadi. Jadi tidak mungkin dijabarkan sederet penghakiman yang berbeda dan terpisah. Nubuat Tuhan Yesus tentang penghakiman bangsa-bangsa dalam Matius 25 adalah kiasan yang meluas berdasarkan pemisahan domba dan kambing yang bercampur. Penghakiman terakhir akan didasarkan pada dua pokok persoalan, yaitu perbuatan dan iman kepada Kristus. Dapat dibaca dalam Wahyu 20 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang berikut, kerajaan 1000 tahun. Pandangan 1000 tahun. Pandangan 1000 tahun harus ditafsir secara harafiah, disebut premilenialisme, istilah hiliasme yang mengartikan pandangan yang sama, tapi istilah ini biasanya digunakan untuk pandangan-pandangan yang terlalu berat dan menekankan kenikmatan serta kesenangan materialis yang diharapkan selama 1000 tahun itu. Jika demikian cara memahaminya, maka kerajaan 1000 tahun adalah lanjutan dari pemerintahan Kristus yang ada sampai sekarang ini. Pandangan ini ditopang oleh yang menyebut 3 tahap kemenangan kerajaan Allah, yaitu kebangkitan Kristus, kedatangannya yang kedua kali, dan telos atau akhir. Kristus sekarang Tuhan yang bertakhta di sebelah kanan Allah, tapi pemerintahannya belum dinyatakan pada dunia ini. Yang berikut, kerajaan maut. Pada bagian pertama, keadaan terakhir. Iblis akan dilepaskan dari penjara. Alkitab mengatakan bahwa pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan untuk sesaat lamanya. Alasan ini, ia dilepaskan tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi pasti ada suatu maksud tertentu dalam rencana Allah yang menghendaki hal tersebut. Mungkin iblis ini dilepaskan untuk menunjukkan ketidaktulusan banyak orang yang bertobat dan ikut Kristus pada kerajaan 1000 tahun. Barangkali juga untuk membuktikan 1000 tahun dalam jurang maut tidak akan berhasil mengubah iblis. Yang berikut, iblis akan dihakimi dan dihukum untuk selamanya. Selanjutnya, karir iblis dan pengikutnya akan berakhir untuk selama-lamanya, namun mereka harus menghadap tahta putih besar untuk dihakimi bersama dengan semua orang yang terhilang. Ketika itu iblis akan dihakimi dan diasingkan ke tempat penghukuman yang terakhir, yaitu lautan api atau neraka. Yang kedua, penghakiman terakhir. Penghakiman orang-orang yang tidak percaya yang telah bangkit di hadapan tahta putih. Nampaknya penghakiman ini akan terjadi di suatu tempat di angkasa, karena kita telah diberitahu bahwa lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dapat dibaca dalam Wahyu 20 ayat 11. Yang ketiga, kerajaan terakhir. Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang ada dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 24. Kematian adalah musuh terakhir yang akan dibinasakan, dan nampaknya pada saat itu juga Kristus akan menyerahkan kerajaan Allah. Tidak ada selang waktu antara kerajaan 1000 tahun serta keadaan kekal, kecuali ketika terjadi penghakiman di depan tahta putih besar. Serangan pasukan-pasukan iblis tidak berhasil. Sebenarnya tidak dapat dipastikan apakah mereka betul menyerang perkemahan orang-orang saleh,
serta kota yang dikasihinya itu atau tidak. Yang berikut ciptaan baru. Langit baru dan bumi baru. Seperti ketika masa kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi ini diperbaharui. Dapat dibaca dalam Matius 19 ayat 28. Maka dalam ciptaan baru langit dan bumi akan disucikan. Ketika memperhatikan bahwa kebenaran memerintah bumi, ketika berlangsung kerajaan 1000 tahun, maka demikian pula kebenaran akan mendiami bumi baru. Yang berikut Yerusalem baru. Beberapa orang beranggapan bahwa Yerusalem baru muncul di bumi pada masa kerajaan 1000 tahun dan merupakan tempat tinggal orang-orang kudus yang sudah bersama-sama dengan Kristus. Akan tetapi, karena munculnya langit baru dan bumi baru dalam ayat sebelumnya, nampaknya sulit diterima bahwa penulis kitab Wahyu dalam ayat 2 ini kembali lagi ke awal masa kerajaan 1000 tahun. Demikianlah pembahasan makalah saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.